Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Boruto episode 223 nih, yaitu mengenai Hokage Tori yang meniru teknik Kakashi Hatake. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Ujian babak akhir ujian Chunin akan dimulai pada Boruto episode 223 yang akan rilis minggu ini nih. Di mana pertarungan pertama akan dimulai di sini. Dari ujian babak kedua, keluar 10 peserta yang lanjut ke babak terakhir. Dan di sini mereka akan bertarung satu lawan satu agar bisa lulus ujian Chunin. Yang itu artinya akan ada 5 pertarungan yang akan terjadi pada ujian Chunin nanti. Dan sepertinya nih Boruto malah akan melawan Mitsuki nantinya. Karena kalau dilihat-lihat nih, sudah ada beberapa tanda mengenai 4 pertarungan selanjutnya nanti setelah pertarungan Hokage versus Enojin ini. Bahkan kami pun juga sudah memprediksi siapakah pemenangnya. Pertarungan pertama ada Hokage Tori melawan Enojin Yamanaka yang akan rilis minggu ini. Dan di tengah video ini nantinya kami akan mulai membahas pertarungan ini nih. Jadi buat kalian yang penasaran dengan pertarungan Hokage versus Enojin ini, kalian bisa percepat saja langsung di menit tengah video ini, karena kami akan membahas 5 pertarungan dulu. Di dalam pertarungan Hokage Enojin ini, kami memprediksi yang akan menang adalah Enojin, karena peran Enojin di Boruto ini lebih tinggi ketimbang si Hokage. Selain itu pun, untuk tim Hokage hanya dia yang lulus ke babak selanjutnya. Jadi sepertinya dia juga akan gagal. Sehingga mereka akan mengulangnya nanti bersama dengan timnya kembali. Lalu pertarungan yang kedua ada Wasabi melawan Iwabe. Seperti judulnya yang ialah legenda monster kucing, jelas peserta yang akan menggunakan teknik ini adalah Wasabi. Dan untuk lawannya itu Iwabe, sudah ada beberapa tanda bahwa Iwabe lah musuhnya Wasabi nanti. Yaitu saat di dalam hutan kematian, Iwabe Wasabi berebut target. Lalu saat di sebuah kedai burger, Wasabi juga adu cekcok dengan Iwabe. Karena Iwabe mengejek Wasabi dan mengatakan bahwa tim Iwabe lah yang akan menjadi Chunin nantinya. Untuk pemenangnya sendiri, kami memprediksi Iwabe lah yang akan menang. Karena Tsubaki nantinya sepertinya juga akan kalah dari Denki. Jadi Wasabi bisa mengulangnya bersama Nabida nantinya. Lalu untuk pertarungan yang ketiga ini masih meragukan ya. Apakah di sini akan menjadi pertarungan Sarada melawan Chocho ataukah Boruto melawan Mitsuki? Karena judulnya adalah teman dekat. Namun sepertinya di sini yang akan bertarung adalah Sarada versus Chocho. Karena untuk pertarungan epik Boruto versus Mitsuki mungkin akan terjadi pada pertarungan terakhir. Karena seorang bintang utama seperti Boruto ini biasanya akan disajikan pada akhir pertarungan. Karena bintang utama selalu muncul belakangan. Untuk Sarada dan Chocho ini sendiri sudah ada tanda bahwa mereka lah yang akan bertarung nantinya. Dimana pada Boruto episode 222, Sarada bertemu dengan Chocho yang sedang berlatih. Dan mungkin kalian harus ingat juga ya, bahwa Sarada dan Chocho ini mirip seperti kasus Sakura Ino dulu. Ya, karena mereka adalah generasi selanjutnya dari tim 7 dan juga tim Inoshikacho. Dalam pertarungan ini, jelas Sarada lah yang akan menang. Karena tim 7 Boruto sudah banyak sekali mengalami pertarungan yang bahkan levelnya sampai ranking S, seperti melawan Boro dan Deppa. Lalu untuk pertarungan keempat sudah diketahui dari judul episode 226 ya, yaitu senjata ilmiah ninja versus samurai, yang ialah Denki melawan Tsubaki. Dalam pertarungan ini sepertinya Denki lah yang akan menang. Karena Tsubaki setelah ini juga akan balik ke negeri besi. Jadi sia-sia saja jika ia lulus ujian Chunin. Lalu untuk pertarungan terakhir yaitu pertarungan kelima, peserta yang tersisa hanya ada Boruto dan Mitsuki saja. Yang itu artinya mereka lah yang akan bertarung. Dalam pertarungan ini mungkin akan seru nih, di mana banyak sekali trik yang digunakan oleh Mitsuki yang terkenal cerdas dalam bertarung. Dan di dalam pertarungan ini pun
Bisa saja nih Mitsuki akan menggunakan seinen modenya karena Mitsuki sudah mendapatkan jantung baru saat melawan Deppa dulu. Lalu untuk Boruto, dia bisa saja menggunakan kekuatan dari segel karmanya. Karena setelah melawan Ishiki, Boruto sudah mulai lihai mengaktifkan karmanya sesuka hati. Dan untuk prediksi pemenang di pertarungan ini, sudah jelas adalah Boruto sang bintang utama. Namun sepertinya akan terjadi drama di sini nih, di mana bisa saja Mitsuki sengaja mengalah karena dia sangat menghormati Boruto. Lalu untuk Boruto, sepertinya dia tahu ini dan membuatnya sangat marah, lalu terjadilah pertarungan yang serius. Nah, itu tadi 5 pertarungan yang akan terjadi pada ujian Chunin. Dan selanjutnya kami akan membahas mengenai pertarungan Hokage versus Enojin nih. Check this out. Tidak seperti Enojin, Hokage ini sangat jarang sekali dimunculkan di Boruto. Bahkan untuk kemampuan dan jutsunya pun masih belum diperlihatkan. Memang sih ada sebuah episode filler yang menceritakan tim Hokage dan juga Kakashi Hatake. Namun di sini Hokage juga tidak mengeluarkan jutsu spesialnya. Satu-satu hal yang didapatkan dari episode filler itu adalah Hokage memiliki kemampuan fotografi yang sangat hebat, alias dia bisa mengingat dengan jelas apa yang ia lihat. Kemampuan ini bisa membuat Hokage menjadi next ninja peniru seperti Kakashi, di mana Kakashi bisa meniru jutsu lawan dari melihat segel tangan lawan saja. Dan Hokage dengan kemampuan ingatannya juga bisa meniru jutsu dengan melihat segel tangan lawan, lalu mengingatnya dan menggunakannya. Namun itu bukanlah hal yang sangat mudah bagi Hokage. Memang dengan kemampuan fotografinya, Hokage bisa menjadi ninja peniru. Namun masalahnya adalah soal bakat dan mata yang dimiliki oleh Hokage. Tidak seperti Kakashi, Hokage bukanlah shinobi yang berbakat. Makanya dalam ujian Chunin dulu, Hokage juga tidak terlalu ditonjolkan. Jadi untuk meniru jutsu sepertinya sulit bagi Hokage. Selain itu, Hokage juga tidak memiliki mata Sharingan, sehingga dia tidak bisa melihat gerakan segel tangan yang sangat cepat, terkecuali segel tangan itu sangat lambat. Jadi sepertinya jika Hokage ini banyak berlatih dan diberi mata Sharingan, maka dia mungkin bisa menjadi next copy ninja seperti Kakashi dulu. Hokage sendiri adalah fans Kakashi, makanya gaya berpakaian Hokage sama persis dengan Kakashi. Bahkan ternyata Hokage ini juga memiliki elemen dasar Kakashi yaitu Doton. Jadi apakah Hokage ini juga memiliki elemen dasar Kakashi lainnya seperti air dan juga petir? Dan jika ada petir, maka dia berpotensi untuk menggunakan Chidori atau Shiden. Pada Boruto episode 223, Hokage telah menunjukkan salah satu elemen Kakashi yaitu Doton. Lalu, apakah selanjutnya Hokage akan menirukan jutsu lain Kakashi seperti elemen petir? Ya, walaupun elemen petirnya bukanlah Chidori ataupun Shiden, namun hanya elemen petir dasar saja yang digunakan seolah jutsu Kakashi. Untuk lawan Hokage sendiri yaitu Enojin, dia diketahui tidak bisa menggunakan elemen dari 5 elemen dasar ya. Namun Enojin memiliki 2 jutsu andalan yaitu Chojo Giga dan juga Sentenshi no Jutsu. Dalam cuplikan pun, awalnya Enojin diperlihatkan menggunakan Chojo Giga. Namun itu tidak berhasil karena Hokage membuat labirin dari Doton. Enojin lalu terlihat menggunakan Sentenshi no Jutsu dan merasuki Hokage. Dan di sini apakah Enojin akan berhasil atau dia malah gagal seperti sebelumnya dulu? Dan itulah pembahasan kami nih mengenai pertarungan Hokage Taketori melawan si Enojin Yamanaka. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah si Hokage ini dia ini meniru jutsu Kakashi? Karena dilihat dari cuplikannya ya, si Hokage ini meniru bukan meniru ya, tapi memiliki elemen yang sama dengan Kakashi yaitu elemen Doton. Dan apakah si Hokage ini juga memiliki elemen Raiton seperti Kakashi? Karena si Hokage ini ya memiliki kemampuan tentang fotografi ya guys, dimana jika dia melihat sesuatu dia akan selalu mengingatnya. Dan ini mirip-mirip dengan Sharingan ya guys. Jadi bisa dibilang si Hokage ini berpotensi untuk menjadi seorang ninja kopi seperti Kakashi dulu. Jadi bagaimana menurut kalian?
Tulis jawaban kali ini kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.